Sobat Klasik, sekarang kita sudah berada bersama Mas Ervan, pemilik dari CB yang sempat kita review kemarin. Dan sekarang kita akan tanya-tanya sedikit tentang motor ini kepada beliaunya. Selamat siang Mas Ervan. Siang Mas Dul. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Masih puasa? Masih lah, lancar puasanya. Belum bolong ya? Belum. Ya, jangan pura-pura ya. Ini kameramen nih pura-pura puasa ini. Tentang motor ini Mas, Ya Mas Dul. sejak kapan Mas Ervan ini menjadi penyuka Honda CB? Dari zaman saya masih kelas 3 SMP, tepatnya di tahun 2012. Saya suka motor klasik. Suka motor klasik dari Ya. SMP. Jadi gitu bro, Mas Ervan ini sudah menyukai motor klasik sejak dia masih SMP. Masih kecil sudah suka motor klasik ya. Beda dengan saya baru suka motor klasik kemarin dari teman saya Mas. Tuh sih entah siapa itu ya. Tentang motor ini Mas, alasannya kenapa kok suka dengan motor klasik ini? Awalnya sih gini Mas Dul. Dari saya kecil dulu, almarhum bapak dulu sudah punya motor klasik. Jadi terus saya punya referensi sendiri, mungkin kalau besok kalau sudah SMP apa SMA saya ingin memiliki Honda CB. Jadi memang sebuah impian dari Mas Ervan itu adalah memiliki Honda CB. Ya, Ya, jadi gitu bro. Jadi impian itu harus dirangkai sedini mungkin supaya nantinya kita enak jalannya. Ini tentang motor ini Mas. Ini Mas Ervan dapat sudah seperti kondisi dimodifikasi atau masih dalam kondisi yang buruk rupa atau bagaimana Mas? kalau saya dapat motor ini ya masih itu Mas, masih jelek banget. Saya bangun dari nol, mulai dari motor awal beli nggak bisa jalan, aksesorisnya nggak kayak gini. Saya mulai bangun dari nol lagi. Jadi biar tahu rasanya bangun dari nol sampai menjadi bagus itu gimana. Oh, seperti itu Mas. Iya. Tapi gini Mas, kalau kita bicara tentang modifikasi atau motor itu kan pasti berpikir ya, ngapain sih kita susah-susah beli motor ya jelek, bangun lagi, keluarin duit lagi. Kenapa nggak langsung aja beli yang bagus gitu? Atau beli yang sekalian udah jadi itu? Kenapa Mas Ervan nggak ngelakuin itu aja sih? Mungkin orang-orang yang bilang seperti itu belum pernah ngerasain mainan motor dari jelek sampai jadi bagus, belum pernah Mas Dul. Kalau saya pribadi bangun dari nol sampai menjadi bagus banget, terus punya rasa keistimewaannya sendiri. Jadi terasa bangga akan sebuah karya Ya, kita betul. ya. Ya, jadi itu bro ya. Proses itu juga merupakan sesuatu yang sangat penting dan juga tentunya membanggakan. Kemudian untuk ini Mas, motor ini kan, kalau modifikasi itu kan butuh proses Mas ya. Iya, Jadi betul. kita harus cari duit ya. Mungkin beda lagi kalau orang udah punya duit kan ya, tinggal ini beli itu, nggak perlu ini gitu kan, langsung beli aja, pasang ini pasang itu kan. Mas Ervan ini bangun motor ini step by stepnya tuh beberapa tuh yang lama ya. Ya dari dulu saya lihat motor teman saya yang udah bagus, terus saya punya angan-angan sendiri betul. Sebelum saya kerja, saya punya angan-angan sendiri kapan saya bisa bangun seperti mereka. Jadi mungkin kalau ditanya kapan butuh waktunya, saya mulai kerja nabung, nggak langsung kerja langsung dibuat modif motor semua, nggak kayak gitu. Saya juga punya kebutuhan rumah, punya banyak lah, nggak di motor aja. Cuma saya dari pribadi saya pengen punya motor yang bagus kayak teman saya dulu. Jadi alhamdulillah bisa keturutan, kerja keras saya, bangga pada diri saya sendiri bisa bangun dari nol sampai menjadi seperti ini. Iya.
Jadi gitu bro ya, tentang modifikasi itu semua tetap butuh proses ya, nggak bisa instan. Kita butuh motor yang bagus, tapi kita juga butuh kebutuhan dapur kita. Mas Irfan, ini kan menanggapi tentang Honda CB. Kalau kita bicara Honda CB, CB itu kan nggak ada matinya kan. Dari awal dia masuk ke Indonesia, bahkan sampai detik ini pun penggemar CB itu kan makin kesini makin banyak. Nah, tanggapan dari Mas Irfan gitu, mana sih tentang pengembangan CB ini yang makin hari makin banyak penggemarnya, makin banyak, bahkan teman-teman pun rela yang motornya bukan CB dipotong jadi CB. Nah, itu Mas Irfan tuh merasa senang atau gimana dengan makin banyaknya, atau malah resah nih, wah ini kok makin banyak ini, ngapain ini orang-orang ini? Kalau pendapat saya sendiri terkait CB zaman sekarang sih Mas Dul, pandangan saya pribadi, maaf kalau yang kayak merek terus kayak kenceng-kencengan itu untuk pribadi saya sendiri agak kurang suka sih Mas. Soalnya ya main motor itu harusnya cari teman, cari solidaritas, terus lihat jalan yang di luar daerah kita, sama Ugal-ugalan di jalan gitu. iya betul. Ya, teman-teman kita ini kan yang banyak di berita gitu, berita miring tentang Honda CB, kecelakaan, crash atau apalah gitu, bahkan ketangkap polisi karena motor-motornya tidak lengkap gitu ya. Mas Irfan, tentang betul. motor ini kan, kalau kita modifikasi itu kan pasti yang paling awal itu kan belas budget kita kan. Habis berapa duit sih bangun ini motor? Mau disampaikan ke temen-temen semua apa mana? Soalnya nggak enak masalah budget itu sebenarnya buat saya pribadi itu sebenarnya nggak begitu penting ya. Iya, Ya karena kalau kita sudah suka dengan sesuatu, uang pun itu nggak akan jadi masalah. Kita keluarin berapa duit juga udah keluar aja gitu ya. iya betul. Benar. Tapi perkiraan aja, perkiraan kecil. Kalau perkiraan dari nol bangun mungkin sudah di angka 25 jutaan. 25 jutaan Itu sudah sama beli motornya dulu sama beli motornya. ya sampai jadi sekarang ini. Wow. 20 juta men cuman buat beli motor. Itu 25 juta kalau dibuat beli motor saya bisa dapat 5 itu. Mas Irfan, tentang modifikasi itu kan, modifikasi itu nggak pernah ada habisnya kan. Pasti orang setelah memodifikasi motor itu masih ada aja yang kurang. Kita udah modif ini, udah modif itu, pasang seperti ini, mahal-mahal, udah potong gini, potong gitu. Terus itu aja kan, masih ada aja yang kurang dari motor itu. Nah, ini Mas Irfan sendiri, ada niatan untuk nambah modifikasi motor ini atau cukup sampai di sini? Bener omongannya Mas Dulu tadi, potong sebentar Mas Dulu. Kalau teman-teman semua modif motor tidak ada habisnya. Tahun ada generasi baru yang di motor itu ada aja yang model-model terbaru. Terus kalau saya ditanya kayak gitu belum bisa jawab Mas Dul. Soalnya kemarin aja kumpul sama teman-teman di bengkel, biasalah kalau teman-teman pasti ada yang suka Ya, suka ngolok-ngolok gitu ya. Oh, ini kurang gini. motornya kurang gini. Kalau saya nurutin teman-teman semua, bisa-bisa saya tidak makan Mas. Oh, iya. Soalnya kalau keinginan pribadi sih pengen motor ini lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi di sisi lain saya juga masih punya kebutuhan yang lain.
Kalau hanya ingin modif lagi ya kayaknya sih masih pengen. Masih tetap pengen. Iya, cuma kendalanya di duit. Iya, kendalanya tetap di uang gitu. Apalagi sekarang sikonya kayak gini, Iya. masih musim corona. Jadi ya masih mau ngeluarin yang nggak butuh-butuh banget, eman Mas Dul. Iya. Jadi sayang banget ya kalau uang yang seharusnya buat beli kebutuhan pokok harus ke tempat yang lain Iya, gitu. betul. Jadi gitu bro, kalau kita bicara modifikasi memang nggak akan ada habisnya, apalagi kalau kita kumpul sama teman-teman. Pasti ada aja yang mereka omongin, wah ini motor ini kurang gini, motor ini kurang gitu. Ya itulah. Ya Jadi demikianlah semua kembali lagi sedikit ke kita bincang-bincang sendiri, kita ya. dengan Karena Mas Ervan. Inti selaku dari pemilik modifikasi itu kan dari bukan untuk kesenangan gas orang lain mas. yang Ya. sempat Karena kita review kemarin. inti dari modifikasi adalah untuk kepuasan diri kita. Dan Sekian dulu Mas ya, terima juga harus kasih ingat atas bahwa waktunya. Mohon maaf modifikasi motor memang mengganggu, penting, Ya, nggak tapi apa-apa, betul. sukses terus ke Makan depan itu juga Sukses penting. juga buat Mas Dul. Betul sekali Mas Dul. Bisa di-review lagi. Sudah makan mas? Ya, pasti Mas, Belum Mas, pasti Mas. belum waktunya Kita review motornya Mas Ervan Kalau waktu habis lamaran nanti. maghrib baru kita makan. Oh iya. Sudah punya mas? Belum sih Mas. Oh, iya. Belum punya pandangan. Belum punya dua ya. Ya bro, demikian bincang-bincang kita tadi dengan Mas Ervan ya. Buat kalian yang belum subscribe channel kami, silahkan subscribe channel kami supaya kami bahagia tentunya dan bisa bersemangat lagi untuk membuat video-video kami. Jangan lupa like juga video kami, komen bila kalian merasa enjoy dengan video kami.